mengenai Pak Purbaya menyemprot pegawai pajak. Mari kita analisa bareng-bareng ya. Ini orang bea cukai lu coba jelasin, ini kan murid lu semua, kenapa bisa begini, coba jelasin. Ini langsung nanti PIB-nya kita cek. Ini kan menyemprot Pak Heri ya, Pambudi jadi soal kelakuan oknum dalam bea cukai yang dilakukan ya Pak. tidak aneh dan Ini orang bea cukai lu. Nah, ini pernyataan Pak Purbaya ya, apakah benar atau tidaknya ya. Wow, alam teman-teman. Bilang ke mereka kalau nongkrong jangan di Starbucks, di warung pinggir jalan aja. Paling nggak orang itu nggak curiga. Juga sama aja dimanapun kejar ya. Jadi saya baru tahu walaupun kita udah mau gebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini. Artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Bilang hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Tuh, dengar ya, terang-terangan di depan orangnya, di depan media, Pak Purbaya dengan tegas. Kalau begini, gue akan pecat. Gila, ini menarik sekali ini Menteri Keuangan kita ya. Dia ngejar uang 3.000 jam 5 pagi. Agak aneh. Stres, mabuk kali malamnya dia. Ada aduan yang terbukti mengenai akun akun representatif di KPP 3 Raksa, namun bukan tindakan premanisme katanya. Tindakan yang dilakukan adalah akan receivernya mengingatkan tunggakan pajak sebesar 300.000 kepada wajib pajak pada waktu yang tidak wajar, yaitu pukul 5.41 pagi, dan mengancam akan mencabut status sebagai pengusaha kena pajak. Setelah klarifikasi kepada AR disebabkan karena beban kerja yang sangat tinggi dan takut lupa, kepada AR yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan terkait komunikasi yang patut terhadap wajib pajak. Nggak masuk akal alasannya. Coba kasih sanksi sedikit deh. Jangan dilatih aja, dihukum sedikit deh. Kan penjelasannya nggak masuk akal. Dia ngejar uang 3.000 jam 5 pagi. Agak aneh. Stres, mabuk kali malamnya dia. Jamnya gak berhasil. Bayar. Kasih sanksi sedikit ya. Ini orang bea cukai lu. Puluhan petugas pajak resmi dipecat. Nih kayaknya Menkeu Purbaya tak ada ampun nih. Salam APBN. Ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Ya, mau pecat, jadi pecat. Jadi mungkin dia namanya orang-orang yang menerima uang yang nanti diampuni lagi. Biar aja. Kalau kan pembersihan di situ, message-nya adalah ke teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi. Kita akan pembersihan di situ. Buat teman-teman pajak, ini bukan saatnya main-main lagi. Nah, loh, nih hal kayak gini ya membuat netizen bertanya-tanya apa yang dikerjakan sama Menkeu yang lalu. Netizen pada bertanya-tanya apa yang dulu dikerjakan oleh Sri Mulyani. Pantesan aja anak buahnya pada mencintai Sri Mulyani. Ntar dulu deh, gue serius nanya, ini maksudnya petugas nakal yang dipecat itu nakalnya gimana nih? Korup apa gimana? Kalau menurut gue pribadi ya, kalau misalkan korup cuma dipecat itu mah nggak cukup. Kalau namanya korup, karena berhubung Indonesia ini adalah negara hukum, ya dipenjerong dong, say. Dihukum dong, masa dipecat doang? Dipecat pun duitnya juga masih banyak. Sejauh ini yang dipecat baru puluhan ya, yang gue baca beritanya kayaknya 26 pegawai pajak ya, PNS pegawai pajak yang dipecat gitu ya. Padahal oknum-oknum yang nakal tuh kayaknya ratusan bahkan ribuan mungkin ya. Itu namanya oknum, tapi oknum kalau dikumpulin bisa bikin dirjen pajak sendiri. Yang awal-awalnya pada meng-underestimate Pak Purbaya, makin lama makin kesini makin muji. Untung gua salah satu orang yang tidak pernah menghujat Pak Purbaya di awal masa dia dilantik sama Bapak Prabowo Subianto. Ternyata reshuffle-nya Bapak Prabowo Subianto mengganti menteri yang lama dengan Pak Purbaya itu adalah pilihan yang tepat. Sekarang giliran Menteri ESDM nih. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang terhormat nggak ada kepikiran untuk mereshuffle, nggak ada kepikiran untuk ganti nih, ya kan? Biar bisa apple to apple gitu kalau mau disandingin sama Pak Pur gitu loh, biar apa ya? Biar apple to apple lah, biar sepadan gitu.
To be honest, gue baru tahu dan gue baru sadar ya, ternyata Menkeu itu powernya sebenarnya sekuat itu ya, bisa sampai memecat pegawai pajak. Lah, kalau powernya sekuat itu, kenapa Menkeu yang lalu diem-diem baik gitu? Betul, Mbak. Ya. Kalau Menteri Keuangan sekarang ini terobosannya luar biasa banyak sekali. Kenapa menteri yang dulu itu ya nggak ada kelihatan sama sekali, teman-teman ya. Paling menyampaikan pemasukan uang negara segini, pengeluaran negara. Tapi kali ini ya sampai ke akar-akarnya, bahkan pegawai pajak pun bisa dipecat loh. Berani. Dan yang seperti ini ya kita butuhkan oleh warga Indonesia, teman-teman ya. Oke, mari kita dukung Pak Purbaya selama kepemimpinannya di Menteri Keuangan itu bijaksana dan tepat keputusannya. Mari kita kawal, teman-teman ya. Kita dukung untuk memberantas tuh pegawai-pegawai yang kurang ajar ya. Lo pelangak pelongo, naikin pajak seenak jidat, terus menyusahkan, menyengsarakan rakyat kecil, naikin pajak apa segala macam. Giliran yang ini Pak Pur, Menteri Menkeu yang baru ya, bisa dengan mudahnya memecat pegawai pajak. Lah, yang kemarin ngapain? Kata gua mah Pak Pur ini ya, Pak Ahok versi soft spoken, tau kagak lu? Nah, buat anak muda kayak gua, kalau nontonin Pak Purbaya lagi speech, lagi pidato atau lagi apa gitu ya, memang kadang menteri yang satu ini nih oversharing gitu ya kan. 3 kata lucu, menteri oversharing 2025. Tapi nggak apa-apa Pak Pur, oversharingnya tuh jadi apa ya? Jadi merasa kalau Bapak ini juga adalah sebagai rakyat yang menyuarakan suara rakyat gitu loh. Karena Gen Z sekarang kan juga kebanyakan oversharing, ya kan? Nah Pak Pur ini mungkin salah satu yang mau ke Gen Z gitu, tapi udah nggak bisa karena gennya udah beda, generasinya udah beda gitu. Tapi nggak apa-apa Pak Pur, tetaplah oversharing Pak. Terus kalau gue pikir-pikir ya, kasihan juga ya jadi rakyat Indonesia ini, karena jarang banget dapat pejabat pemerintahan yang bener. Sekalinya Pak Pur cuma melakukan pecat PNS, itu apresiasinya gede banget dari rakyat gitu loh. Padahal ya dari sini udah kelihatan ya, dengan kegiatan seperti itu Pak Pur sampai menyelidiki dan berani dengan tegas untuk memecat pegawainya. Itu optimis dan harapan masyarakat kepada negara Indonesia itu menjadi muncul kembali ya, terutama buat Gen Z yang tadinya berita hanya naikkan pajak, kenaikan ini, harga mahal, harga tinggi, sedangkan pemasukan warga kita itu sedikit ya. Jangankan pemasukan, teman-teman, Gen Z ya itu mau mencari pekerjaan pun susah kalau tidak ke pabrik ya, kemana. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Anies Baswedan kemarin itu, saya lihat di videonya di IG-nya ya, akun IG-nya, orang lulus wisuda itu mau kemana itu bingung mau ngapain ya, karena mereka disuruh membuat CV lamaran, menyodorkan, menunggu pemanggilan, nggak tahu dipanggilnya kerja itu kapan. Nah itu realita kita di negara kita. Kalau seperti ini dibiarkan terus menerus, sedangkan para koruptor itu banyak, semakin nggak tahu dah, banyak sekali ya. Bahkan kita baru dengar itu namanya koruptor triliunan, bahkan ratusan triliun, teman-teman ya. Kalau di kepemimpinannya Pak Jokowi, Pak SBY ya, kita terang-terangan aja ini. Kita lihat korupsi paling berapa ratus miliar, berapa miliar. Nah sekarang triliunan Pak. Hello. Memecat pegawai yang nakal itu adalah bare minimum gitu loh. Jangankan untuk pemerintahan ya, kalau lo kerja di kantor, terus lo nakal atau lo berbuat hal yang tidak benar, itu bisa jadi dipecat. Apalagi ini pemerintahan suatu negara yang besar. Indonesia ini bukan negara kecil loh. Dan memecat itu adalah bare minimum. Bare minimum aja dipuji sama rakyat, saking rakyat jarang mendapatkan pejabat yang benar. Kalau kinerjanya kayak Pak Purbaya kayak gini ya, mau gaya ngomongnya ceplos-ceplos kayak, mau gaya koboi kayak, mau gaya barbar kayak, mau gaya Gen Z kayak, mau gaya apaan kayak, ya udah dah terserah dah, atur aja deh Pak Pur deh, atur deh. Ini satu menteri kayak Pak Purbaya ini aja gacor banget. Lu kebayang nggak kalau Pak Pur disandingin sama Bu Susi, disandingin sama Bu Retno, disandingin lagi sama menteri-menteri yang bagus gitu ya, disandingin sama Pak Ahok gitu ya. Beuh, cakep banget nggak tuh Indonesia? Udah hidup di Konoha mah gini aja. Kalau Pak Purbaya banyak yang benci, kalau Pak Purbaya banyak yang mau melengsarkan, udah berarti Pak Pur kerjanya benar. Gitu. Bahlil sepertinya mulai sadar bahwa melaporkan netizen yang membuat meme dirinya justru akan berdampak buruk pada dirinya dan juga partainya. Ya, secara kan Bahlil adalah ketum Partai Golkar.
Makanya, Bahlil pun kemudian memaafkan netizen yang membuat meme dirinya dengan tujuan mengkritik. Malah Bahlil juga mengaku tuh bahwasanya dirinya katanya sudah sering dihina sejak kecil. Bahlil. Ya sebenarnya tidak ada yang menghina sih kalau menurut saya. Tapi lebih kepada apa ya? Ya kritikan lah. Ya sekarang kalau memang kinerja Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu baik, maka pasti netizen juga akan memberikan apresiasi. Contohnya Menteri Keuangan Purbaya. Kan netizen juga banyak tuh yang memberikan apresiasi kepada Purbaya. Karena apa? Karena memang kinerjanya dianggap baik. Jadi buat loyalis Bahlil ya, janganlah baperan. Kakanda Bahlil itu adalah pejabat publik. Semua yang melekat pada dirinya itu dibiayai dari pajak rakyat. Harusnya semua kritikan itu bisa diterima dengan lapang dada, bukan malah melaporkan pengkritiknya. Kan harusnya seperti itu. Ya contohlah seperti Ibu Mega, Mbak Puan Maharani, Fahri Hamzah, dan tokoh politik lainnya yang mana mereka tidak pernah sekalipun melaporkan para pengkritiknya. Bahkan ketika Bu Mega dan Mbak Puan itu difitnah, mereka juga tidak pernah melaporkan sama sekali. Ya kalau nggak siap dikritik, ya jangan jadi pejabat publik. Jadi apa? Jadi badut. Sepertinya selama ini dianggapnya kalau menteri jauh banget ke bawah, jadi nggak mungkin turun ke bawah. Makanya saya set up pengaduan ini untuk menerima masukan langsung dari masyarakat. Apa ya? Pak Purbaya mengatakan bahwa jarang menteri yang turun ke bawah. Nah beliau langsung turun tangan. Kalau saya dari pusat kan orangnya paling sedikit. Ini kayak crowd reporting. Jadi semua kirim masukan ke saya. Ini nggak mungkin semuanya ditindak kan, tapi once beberapa ribu orang ditindak, yang lain saya harapkan nggak mengulangi lagi. Jadi kasih tahu teman-teman baik supaya yang di pinggir-pinggir sampai bawah-bawah. Tahu. Saya akan mulai sampai bawah. Hati-hati gitu. Hati-hati. Kode keras Pak Purbaya mengingatkan kepada pegawai pajak teman-teman ya. Ini keren sekali ini. Nah ini yang seperti ini yang kita butuhkan Pak. Lanjut terus Pak, kita kawal pokoknya. Apapun kalau ada yang mau melengsarkan Pak Purbaya, kami siap ya. Kami siap untuk mendukung Pak Purbaya selama itu baik ya. Izin lapor tindak premanisme AR pajak KPP 3. Tiba-tiba ada orang datang dari Badan Pendapatan Daerah nagih pajak. Kang Purbaya, tolong Kang Purbaya. Si akunya lagi di pesantren Al-Fat Jalen, ada di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Ini pesantren abangku Kiai Yasin yang baru dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa waktu lalu. Belum itu tanah kering ya. Tiba-tiba ada orang datang dari Badan Pendapatan Daerah nagih pajak. Kang Purbaya, tolong Kang Purbaya. Nah, sebenarnya pertanyaannya supaya cerdas nih semuanya nih, sama Nyi Irloh di sini. Ada aturannya terkait dengan yang namanya PBB itu. Ya, ini dikatakan di pasal 38 yang dikecualikan dari objek pajak bumi bangunan P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan atas bumi dan atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan. Yayasan abang gue tuh nggak cari untung, berani-beraninya nagih ya. Kita selesaikan secara adat hukum maksudnya. Tantangan berat Pak Purbaya membersihkan bea cukai dan sindikat. Ya, banyak yang menyebut reaksi netizen rakyat di video kemarin itu yang viral itu lapor Pak Purbaya itu sampingnya Arif Pambudi, banyak yang berkomentar tugas berat sebenarnya membersihkan bea cukai ini. Karena ini udah sistemik, udah tahun menaun gitu. Ini tugas berat buat Pak Purbaya. Bang Panda sebagai wartawan investigatif yang pernah langsung di lapangan hingga dapat waktu itu Piala Adi Negoro Bang ya, mengungkap penyelewengan oknum mafia di bea cukai,
poin-poin masalah konkret apa sih yang menjadi tugas berat Pak Purbaya ini membersihkan bea cukai ini, Bang? Selain sistem tadi. Sapu bersihnya seperti apa, Bang? Merubah karakter. Artinya merubah karakter, memerangi bentuk-bentuk kemunafikan, kejahatan jabatan. Itu gak mudah buat Purbaya. Pak Purbaya kan menteri, Bang. Dia perang sama anak buahnya sendiri loh. Iya, tapi dia punya harus ada satu dirijen, satu core yang betul-betul menopang dia. Sama dengan Prabowo, nggak bisa hanya dia sendiri. Tuh, artinya ya di bea cukai itu masih banyak kemunafikan teman-teman ya. Kalau Pak Purbaya sendiri untuk membersihkan itu, kata Bang Pandai sih nggak mampu teman-teman ya. Harus ada pestinya teman-teman ya. Ada yang selanjutnya ibarat Pak Purbaya yang mau bersih-bersih tapi yang ngotorinya banyak gitu, pasti kalah juga teman-teman. Tapi kalau ya saya pandang sendiri ya, Pak Purbaya ini orangnya tegas banget ya, berani kok walaupun sendiri. Tapi satu ya, pegangan beliau RI 1. Oke, kalau RI 1 Prabowo ya, dukungan dari Pak Prabowo ini. Karena Pak Prabowo, siapa yang berani sama Pak Prabowo? Dari ketua-ketua umum Bahlil, Bu Mega, siapa lagi? Surya Paloh. Gak ada, Pak. Pak Prabowo kan ketua partai ya. Lagipun beliau sudah tua, tak ada itu yang namanya mau gila harta, sudah nggak ada mindsetnya itu. Mindset beliau karena udah seusia segitu ya, pengen rakyat Indonesia itu merdeka yang seutuhnya, pengen bersih-bersih dari sampah-sampah masyarakat itu yang bikin negara kita ekonominya terhambat. Mereka ini ya. Gak bisa gitu loh. Tantangan berat Pak Pur. Izin lapor tindak premanisme AR. Dia ngejar uang 3.000 jam 5. Kok bisa BUMN malah ngutang sama bank daerah totalnya 3,751 triliun. Kok bisa? Tadi juga ada diskusi Balpres. Saya juga baru tahu istilah Balpres itu. Impor barang-barang baju bekas seperti apa penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan. Nah ini Menteri Keuangan pun ruang lingkupnya sampai situ teman-temannya. Lalu yang kemarin kemana aja ya? Nggak harus semua itu tugas dikasihkan ke presiden, Pak. Ya. Dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapat duit, nggak didenda, ya saya rugi. Cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Jadi kita yang terubah di mana kita harus bisa denda orang itu juga. Berarti dari sistem dan perbaikan itu akan mampu juga. Keren ya. Kalau kita tangkap penjara, dimusnahkan, kita rugi ya. Karena kita akan mengeluarkan uang, ngasih makan orang yang salah, nggak ada masukan, Pak. Orang yang salah selain dihukum, disuruh ganti rugi juga, kasih denda. Ini masuk akal juga Pak Purbaya ini. Baru kali ini kita dicerahkan, diberikan harapan, diberikan optimisme. Rakyat yang tadinya uang sedikit ngeluh demo sana sini, dengan hadirnya Pak Purbaya ini menjadi suatu harapan. Insya Allah kedepannya ekonomi negara kita juga akan pelan-pelan akan tumbuh ya. Juga memonitoring untuk terkait pencegahan Balpres masuk lebih banyak ke Indo, Pak. Harusnya ya. Pak, kalau misalnya Dan sekiranya sepertinya mereka udah tahu, kita udah tahu pemain siapa aja. Harusnya saya lupa tadi kalau ada yang pernah Balpres saya akan blacklist, nggak boleh impor barang lagi. Kalau Balpres tadi nggak boleh impor lagi berarti Senin tutup dong, Pak?
Pasar Senen maksudnya. Oh enggak, nanti kan diisi dengan barang-barang dalam negeri. Tapi artinya barang-barang impor bekas itu nggak ada lagi yang kayak pakaian bekas itu di Senen. Padahal Pasti. itu ada UMKM Kan? kecil juga yang dimanfaatkan. Lo pengen menghidupkan UMKM ilegal. Bukan itu tujuan kita. Kita tujuannya menghidupkan UMKM yang legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan, di sisi produksi di sini. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil dalam negeri. Tadi juga ada diskusi. Ketua MUI ingatkan Menteri Purbaya Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres-meres. Bapak, sebelumnya dengan Bapak siapa saya berbicara? Bapak Purbaya, Mbak. Baik, dengan Bapak Purbaya. Bapak Purbaya ada di Batu. Baru di Perbedaan Menteri Keuangan yang baru sama yang lama nih. Lihat, Menteri yang baru 84 penunggang pajak, kakak lunasi hutang sampai 5,1 triliun kas negara terkumpul. Kalau menteri sebelumnya nguber pajak rakyat, kalau menteri yang kali ini agak beda, nguber pajak buat para pengusaha. Ini baru greget. Gara-gara Pak Purbaya ini nguberin para pengusaha-pengusaha yang nggak bayar pajak nih ya. Terus para petinggi-petinggi perwakilan rakyat itu bilang, ya udah tahun ini kita adakan pengampunan pajak. Kan kurang ajar. Giliran kemarin menteri sebelumnya nggak ada tuh apa pemutihan pajak. Giliran sekarang Pak Purbaya pengen nyekak orang-orang petinggi-petinggi yang banyak uang nih, nggak bayar pajak, tiba-tiba pemutihan. Jadi kayak memang bener kita harus ngelindungin beliau, bro. Kan jadi kayak ngebandingin deh sama menteri sebelumnya gitu loh. Kalau menteri sebelumnya itu yang diincar investor, tapi pajak itu yang diuber masyarakat. Uang ratusan triliun disimpan di bank tapi nggak diputar ke masyarakat. Begitupun yang ada di pemerintahan daerah, uangnya minta dana buat daerah tapi uangnya nggak diputar ke masyarakat lagi. Udah jelas ya bro ya. Jadi sangat beda sekali menteri sebelumnya dengan Pak Purbaya. Ini cara kerja menurut gua agak better dan beda. Yang diuber itu yang petinggi-petinggi yang memang nggak bayar pajak sampai ratusan juta sampai triliunan. Ini baru greget. Pemirsa, media sosial diramaikan dengan video. Ya, once nanti ekonomi udah normal. Oke teman-teman ya, itu tadi cukup untuk video mengenai Pak Purbaya. Ini memang orang yang tegas sekali, menarik sekali ya. Selain tegas, beliau juga gayanya santai ya. Walaupun santai tapi beliau sampai turun ke lapangan teman-teman ya. Sampai menjadi intel ya. Itu pura-pura telepon pegawai, kemudian itu nggak settingan. Ya kemudian langsung aja turun ke bawah melihat kondisi pegawai-pegawainya seperti apa. Makanya beliau tahu apa yang dilakukan pegawai-pegawainya yang nggak benar ini seperti apa. Pecat lah, nggak cuma di penjara kalau salah ya, tapi dikasih denda. Dan Pak Purbaya pun berani ya, berani terhadap siapa? Para pengusaha yang kaya itu. Kalau yang dulu ya mungkin naikkan pajak, yang disuruhkan diminta pajak itu masyarakat kelas bawah, tapi uangnya taruh di bank, tidak diputer ini di ekonomi masyarakat. Sedangkan tuh Pak Purbaya tuh menggelontorkan dana 200 triliun untuk itu uang biar muter. Caranya tuh begitu. Kita sepakat banget. Memang banyak para warga TikTok, netizen TikTok itu sepakat kalau Pak Purbaya ini cocok buat kita Gen Z ya. Walaupun beliau pun untuk masuk Gen Z sudah nggak bisa karena gayanya berbeda, tapi gayanya bisa menarik hati Gen Z.
walaupun kita ya masyarakat Indonesia itu ekonominya sedang susah, dompetnya tipis, memang susah, apa-apa susah, tapi dengan hadirnya beliau itu bisa membuat senang ya, buat bagi harapan baru. Oh ini loh gitu ya, pemasukan itu nggak hanya cuma naikin pajak, udah ekonominya susah disuruh naikin pajak lah, gila. Nah itu aja lah untuk video kali ini, kita sambut di video berikutnya. Salam semuanya, silakan kalian bisa berdiskusi di bawah ini ya terkait Pak Purbaya, apakah masih pantas ya, masih cocok kalian berikan nilai ya untuk Pak Purbaya, apakah kita dukung Pak Purbaya ini sampai nanti menjadi entah wakil presiden ya atau apapun, ini cocok atau enggak, atau Pak Purbaya ini hanya gimmick ya atau pencitraan saja. Kalian bisa berdiskusi di bawah ini. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.